Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ulang tahun buat kalian yang merayakan. Kembali lagi di channel Studio Asor, channel yang akan membahas tuntas tentang dalam dunia audio, recording, mixing, mastering, dan musik tipis-tipis. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang 5 kesalahan mixing dan 1 bonus tips dari saya. Kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh kita saat mixing? Oke. Pertama-tama saya minta maaf kalau emang agak berisik karena emang recordnya pagi hari lagi banyak semangat, jadi aku mau record tentang kesalahan-kesalahan mixing. Dan kesalahan-kesalahan ini dulu juga pernah dan sering kali aku lakukan. Jadi apa kesalahan pertamanya? Oke, yang pertama kita sering kali seneng banget mixing dengan volume yang keras. Nah, kita tuh sering banget suka mixing sama volume keras. Padahal ketika kita seringkali mixing dengan volume keras, itu nantinya kita bakal gampang capek. Dan kita tuh malah nggak punya ide lagi, lagu ini mau diapain ya? Karena kita terlalu capek, telinga kita terlalu mendengarkan suara yang keras dan berulang-ulang. Itu akhirnya membuat kita capek dan kita kehabisan ide saat mixing. Nah, terus caranya ngatasinya gimana? Ya setel volume sewajarnya. Minimal ketika kamu diajak ngobrol sama mak kamu, sama ibu kamu, sama adik, sama ayah, sama teman-teman kalian, itu masih nyambung gitu loh, nggak saling kayak orang budek. Hah? Apa? Hah? Apa? Hah? Jangan. Itu indikasinya bahwa volume mixing kita itu terlalu keras. Itu teman-teman. Yang kedua, tidak tahu apa bedanya gain dan volume. Nah, oke. Gain adalah berapa desibel yang masuk ke dalam data kita. Sebesar apa? Nah, sedangkan volume sebesar apa suara yang ingin didengarkan oleh telinga kita. Nah, itu teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekin di DAW kita ya. Aku punya contoh sampel vokal. Ini bakal aku solo ya. Ini gainnya 3,5. Aku naikkan. Nah, kan. Inilah maksudnya gain itu di sini itu. Berapa desibelnya yang masuk? Nah, itu semakin besar, semakin gede. Semakin kecil ya, semakin kecil. Memang volumenya semakin besar gitu ya. Oke, kita pasang 12. Dengar ini. Duhai cinta, pujaan jiwa. Oke, itu 12 ya. Sama kita bandingin volumenya. Duhai cinta, pujaan jiwa yang selalu ada di setiap malam. Nah, oke. Data yang didengarkan oleh telinga kita gitu kan. Sama, tapi beda. Kenapa? Apa bedanya, Bang? Nah, nih kita lagi berurusan sama gain ya. Ini volume sama gain. Nah, gain dulu bakal kita bahas nih. Lihat nih, aku bakal contohin sama kompresor gitu ya. Ini 3,5. Kita lihat berapa desibel gain reduction yang ada di sini. Duhai cinta, pujaan jiwa. Oke, nggak ada min 5. Kita bakal push sampai 12. Karena kita ngerasa kurang keras. Kita push nih, lihat. Duhai cinta, pujaan jiwa. Nah, oke. Noise-nya muncul. Reduction yang ada di sini juga lebih dari min 5. Itulah efeknya gain. Gitu, teman-teman ya. Kenapa? Gain itu benar-benar harus kita pertimbangkan gitu ya. Karena efeknya ke ini, ke kompresor, ke multiband, ke saturator, ke EQ, ke semuanya. Nah, karena prinsipnya gini. Oke ya. Gain aku kembaliin 3,5. Volume kita matiin. Nah, kompresor masih jalan nih. Soalnya ada data yang masuk. Baru alurnya setelah ada
data yang masuk, ada track yang masuk, dimasukin ke efek sini, barulah dia keluarkan di fader ini. Ini yang buat ngatur volume. Nah, jadi gitu teman-teman. Volumenya berapa? Tetap aja redaksinya segini. Ya volume berapapun tetap aja redaksinya segini. Karena memang flow-nya seperti itu. Ada track, masuk ke efek, baru masuk ke fader. Gitu teman-teman. Ya, jadi makanya kita benar-benar harus mempertimbangkan gain itu seberapa. Karena efeknya ke semuanya, ke semua plugin yang kita tancepin di sini. Itu teman-teman ya. Jadi bedanya gain sama volume. Kita harus paham. Nah, oke. Kesalahan berikutnya. Kita terlalu fokus nge-sweeping EQ. Jadi kita cari dulu suara-suara yang memang tidak kita perlukan. Oh, ini kita cut. Kita akan cari frekuensi-frekuensi yang mengganggu. Ini ganggu nih. Potong. Yang selalu ada. Ganggu nih, potong. Di setiap malam. Nah, kalau kita kelamaan di situ, mixing kita bisa sampai 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Jadi bakal berlama-lama gitu kalau kita sibuk nge-sweeping EQ satu. Jadi jangan terlalu fokus sama sweeping EQ. Terus gimana Bang caranya? Lah ya udah. Dengerin aja dulu. Terus kira-kira frekuensi mana yang gak kamu butuhin dan kamu yang ngerasa ganggu, baru lakuin tindakan. Kalau aku gini aja cukup. Yang selalu ada. Gini aja cukup, udah. Terus aku jadiin grup gitu kan. Udah aku grouping di sini. Ya udah langsung aja aku pukul rata nih. Aku kasih ini aku push lagi di sini ya, agak airnya dikit di sini, ini nasalnya turunin. Udah gitu aja selesai. Kita nggak boleh terlalu berlama-lama di sweeping EQ. Nanti kasihan porsi yang lain malah kurang dan malah kita udah kehabisan energi gara-gara hanya nge-sweeping EQ aja. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita nggak paham fungsi plugin. Ini yang paling bermasalah. Kita nggak paham fungsi plugin. Apa itu fungsinya EQ, apa itu fungsinya kompresor, kita nggak paham. Jadi kita pertama, apa sih bedanya EQ parameter kayak gini sama EQ konsol yang kayak gini ini? Apa bedanya gitu kan? Nah itu malah kita nggak tahu kata bedanya. Pokoknya EQ aja tancepin aja, habis EQ kompresor. Nggak selalu. Terus kompresor nih fungsinya buat apa? Ada rasio, threshold, makeup, attack, release, banyak banget nih putaran-putaran yang ada di sini nih. Dan kita nggak paham fungsinya satu-satu gitu loh. Ketika kita seringkali nonton di YouTube ada yang sering pakai nih 76 rasionya malah kita nggak bisa pilih. Tinggal pilih 4, 8, 12, 20. Caranya gimana? Input, output nggak ada thresholdnya, nggak ada keningnya. Ini apa lagi? Ya kan, ada analog ini apa, bedanya Bluey sama Blacky ini apa. Nah kita malah nggak tahu gitu loh. Belum lagi kalau kita seringkali nonton orang ngompres pakai 2A. Nah ini malah cuma ada gain sama peak reduction, mana rasio dan thresholdnya kita nggak tahu gitu loh. Padahal kalau kita tahu gain ini ya urusannya sama make up gain, cuma sama make up gain. Peak reduction ini cuma sama threshold. Karena ini tipikalnya opto, jadi ya dia bakal attack-nya gimana, release-nya gimana, dia punya karakter sendiri. Padahal kalau aku sendiri suka pakai 2A ini hanya cuma cari saturasinya doang, pakai ini saturasinya. Jadi aku cuma pakai buat saturasi doang. Ini bisa sebenarnya. Nah ketika kita nggak paham, kita tancepin aja, 2A itu kompresor, ya udah kita fungsikan buat kompresor gitu. Jadi kita nggak paham fungsi pluginnya. Dan satu lagi yang patut kita ingat bersama gitu ya. Mulailah hentikan menggunakan plugin eksternal kalau dalam tahap belajar. Kenapa kok begitu Bang? Ya karena kita sendiri belum paham
stok plugin bawaan dari DAW yang kita pakai. Misal aku pakai Logic Pro nih, aku masih belum paham sama kompresornya dia nih, aku belum paham, dan ini harus kita pahamin dulu. Oh ternyata cuma seperti ini. Oh bedanya vintage VCA sama studio VCA ini seperti ini, klasik VCA ini seperti ini karakternya. Nah itu kita harus paham dulu teman-teman. Jangan langsung tiba-tiba download plugin-plugin eksternal yang kadang-kadang kita malah nggak paham gitu loh. Kita cuma lihat orang di YouTube pakai ini, ya udah kita pakai. Jangan teman-teman ya. Kalau dalam tahap belajar, aku saranin betul pakai plugin bawaannya DAW kita. Udah itu aja dimaksimalin dulu. Nah baru kalau mentok kita bolehlah cari plugin eksternal, mungkin yang free dulu. Mungkin kalau saturasi pingin punya soft-tube, pakai punya soft-tube dulu lah gitu teman-teman. Nah oke. Kesalahan yang kelima, menganggap semua track audio itu bermasalah dan harus ditreatment. Jadi ini dulu sering banget aku lakuin gitu ya. Ketika ada track nih, contohnya kayak track ini nih ya, ini track vokal 1, 2, 3, 4. Ini semuanya aku kasih EQ, kompresor EQ, kompresor EQ, kompresor EQ, kompresor. Padahal ketika kita sudah tahu, taruh aja jadi di grouping jadi satu, jadi ini sini semua kompresornya. Udah, DSR-nya taruh sini juga, color-nya taruh sini juga. Selesai gitu loh. Nah, dan padahal tidak semua audio itu bermasalah gitu loh. Dan seringkali kita tuh menganggap semua audio bermasalah gitu. Nah, ini contohnya nih aku apa-apain ya. English horn mana ya English horn ya? Nah, oke, ini ada part English horn. Udah aku ngerasa VST ini udah enak, ya udah nggak usah aku apa-apain, cuma kasih reverb sama ini aja cuma double reverb gitu loh. Jadi ya nggak perlu kita ribet-ribet itu. Kita nggak perlu ribet-ribet nge-mixing hal-hal yang memang nggak kita highlight gitu. Yang kita highlight itu maksudnya ya yang menonjol dari lagu ini tuh bunyi apa sih. Kalau ini kan vokal, ya udah aku fokus ke vokal aja. Yang lain-lain seperti ini ya pokoknya ada dan memang nggak ngerusak tatanan dinamika lagunya ini gitu loh. Coba kita dengerin ya, English horn-nya nggak aku apa-apain. Coba kita dengerin dah. Udah nggak ngerasa bermasalah apa-apa, ya udah tancepin aja pokoknya ada ininya. Ya udah selesai gitu loh. Jangan terlalu fokus yang nggak di highlight. Nah dan jangan terlalu lama nge-mixing bunyi-bunyi yang emang nggak di highlight gitu loh. Itu malah bakal ngerusak daya kreativitas kita saat mixing gitu. Nah itu teman-teman 5 kesalahan saat mixing yang sering kali kita lakukan pada saat belajar mixing gitu. Bonus tipsnya ini apa bang? Yang kurang satu. Nah bonus tipsnya adalah jangan menelan mentah-mentah tutorial mixing yang ada di YouTube. Selesai. Maksudnya gimana bang? Itu kan banyak kan yang pakai double kompresor, double EQ, triple EQ. EQ ditambah sampai 3. Cara mixing gitar akustik. EQ, kompresor, EQ, EQ. Nah, kita ikutin kan? Dah kok malah nggak enak suaranya. Kita cari lagi. Oh ternyata cuma EQ sama kompresor, terus dikasih EQ lagi. Kita coba, masih nggak enak. Nah itu apa ya? Terus kita lihat lagi tutorialnya. Oh ternyata EQ-nya yang diturunin di frekuensi 250 sama 750 gitu ya. Kita coba sama. Dah kok masih nggak enak gitu loh ketika kita pakai mixing di rekodan kita gitu loh. Ya itu karena kita terlalu mentah-mentah gitu loh. Itu beda situasi teman-teman ya. Jadi nggak selalu mixing gitar akustik itu seperti itu gitu loh. Nggak selalu mixing string itu cuma kayak gini gitu. Enggak gitu ya. String tuh malah nggak butuh dikompres, nggak selalu seperti itu. Nggak selalu string itu pakai multiband, nggak selalu seperti itu teman-teman. Jadi semua itu tergantung situasi yang kita hadapi. Maka dari itu kita harus paham fungsi plugin. Kalau kita nggak paham fungsi plugin, nantinya kita bakal kesusahan menganalisa audio yang emang lagi kita kerjain gitu teman-teman. Nah
Oke, itu tadi adalah 5 kesalahan saat mixing dan 1 bonus mixing tips dari aku buat teman-teman semua yang mau belajar di dunia mixing. Nah, kalau teman-teman merasa terbantu dengan channel ini, dengan video ini, silahkan tinggalin like. Kalau emang ada apa-apa silahkan langsung aja komen di bawah. Kalau emang channel ini menurut kalian channel yang menarik, silakan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada studio Asor di YouTube yang membahas tentang dunia audio, gitu teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum, salam 0 dB. Bagiku kau